Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 8 Juni 2026, renungan kita berjudul Berkat dalam Penderitaan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jason Paget mengalami penyerangan pada tahun 2002 di Tacoma, Washington. Suatu malam setelah keluar dari sebuah bar, ia diserang oleh dua orang pria yang berniat merampoknya. Penyerangan itu sangat brutal. Jason dipukul keras di bagian kepala dari belakang, lalu ditendang dan dipukuli berulang kali hingga ia pingsan. Akibat pukulan tersebut, ia mengalami cedera otak traumatis, terutama di area yang berhubungan dengan pemrosesan visual dan persepsi ruang. Setelah sadar dan pulih secara fisik, Jason menyadari bahwa cara ia melihat dunia berubah total. Ia mulai melihat pola geometris di mana-mana. Gelombang air tampak seperti grafik matematika. Cahaya terlihat sebagai garis dan sudut. Bahkan benda-benda sederhana tampak terstruktur secara matematis. Otaknya kini memproses realitas dengan tingkat detail dan keteraturan yang jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Fenomena yang dialami Jason ini dikenal dalam dunia medis sebagai acquired savant syndrome, yakni sebuah kondisi langka di mana seseorang tiba-tiba menunjukkan kemampuan luar biasa setelah mengalami cedera otak. Kisah Jason Paget mengingatkan kita akan satu kebenaran rohani. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari peristiwa yang menyakitkan atau membingungkan kita. Namun, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Dia sanggup bekerja melalui peristiwa-peristiwa tersebut untuk membuahkan sesuatu yang baru, indah, dan bermakna. Dalam pengalaman Jason, sebuah kejadian traumatis mengubah cara otaknya bekerja dan memaksanya melihat dunia dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Sesuatu yang awalnya tampak sebagai bencana ternyata menjadi pintu bagi pemahaman dan potensi yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Demikian pula dalam hidup kita. Tuhan sering membawa kita ke titik di mana cara lama kita memahami hidup tidak lagi memadai. Di saat itulah kita belajar untuk tidak bersandar pada logika atau kekuatan sendiri, melainkan pada hikmat dan kedaulatan Tuhan. Proses ini tentu tidak mudah, namun percayalah bahwa kesakitan di dalam proses itu tidak akan sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa cara kerja Tuhan seringkali melampaui pemahaman manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Melalui kisah Jason Paget, kita diajak untuk melihat penderitaan bukan sebagai tanda ketidakhadiran Tuhan, melainkan sebagai ruang di mana kasih karunia-Nya dapat dinyatakan dengan cara yang tidak terduga.
Tuhan tidak menyia-nyiakan luka, air mata, atau proses panjang penderitaan kita. Di tangannya, bahkan pengalaman yang paling gelap sekalipun dapat menjadi sarana untuk memurnikan iman, memperdalam ketergantungan kita kepadanya, dan membuka mata kita untuk melihat kemuliaannya dengan cara yang baru. Kata-kata bijak. Penderitaan dan pengalaman pahit tidak selalu berarti Tuhan tidak hadir, namun Ia hadir dengan caranya sendiri. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, ajar aku untuk melihat semua hal dari sisi yang positif dan percaya bahwa akan ada pelangi di balik semua hujan badai dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.